tentang adab-adab tak kala kita makan. Ini banyak dilupakan oleh kita karena Allah telah mengutus kepada kita seorang nabi dan rasul yang begitu sempurna, yang Allah jadikan untuk kita uswah, contoh yang begitu sempurna di dalam segala hal, di dalam segala bentuk. Nah, salah satu yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad ibn Abdillah yaitu adab-adab dan akhlak-akhlak tak kala kita makan. Ini terlihatnya biasa ya, akan tetapi luar biasa. Inilah keindahan Islam yang begitu luar biasa. Sampai di dalam segi makan, minum, semuanya ada tatanannya ya. Semuanya ada caranya, ada akhlaknya yang diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Supaya apa? Supaya apa yang kita lakukan di dalam kehidupan ini membawa berkah dan barokah untuk hidup kita. Nah, di sini ada cerita unik dan cerita yang menarik, yaitu tentang betapa pentingnya bagi kita apabila kita ingin makan atau ingin minum atau melakukan apapun, untuk dimulai dengan bacaan bismillah. Yang artinya kalau Anda ingin melakukan apapun maka dimulai dengan menyebutkan nama Allah. Atau lebih simpelnya bacalah bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini ada cerita tentang syaitan yang gemuk yaitu gembrot, dan ada syaitan temannya kurus, cengkering, peot. Satu setan gemuk, luar biasa bergizi ya. Dan temannya syaitan kurus, cengkering, peot. Lalu syaitan yang gemuk tersebut, syaitan yang gemuk, yang bugar, yang bergizi, bertanya kepada temannya syaitan yang kurus, cengkering, peot, kering lagi. Apa kata syaitan yang gemuk tersebut? Bertanya kepada syaitan yang kurus, araka fil halah. Aku melihat engkau wahai syaitan kok kurus amat ya. Kok peot amat kau? Ada apa dengan kau? Lalu syaitan yang kurus tersebut berkata kepada syaitan yang gemuk, inni musallatun ala rajulin idza dakhala baitahu qala bismillahirrahmanirrahim wa idza kharaja qala bismillah wa idza qama qala bismillah wa idza syariba qala bismillah fa akunu hariban minhu daiman. Lalu setan yang kurus tersebut menjawab dan memberi kabar kepada setan yang gemuk, yang bergizi, kau ingin tahu kenapa keadaan aku seperti ini? Dalam keadaan kurus, cengkering, peot, kata setan yang kurus tersebut. Nah, kenapa engkau seperti ini? Lalu setan yang kurus tersebut berkata, aku ditugaskan untuk menggoda seseorang. Akan tetapi seseorang tersebut apabila makan, dia membaca bismillah. Apabila minum, dia membaca bismillah. Apabila berdiri, dia membaca bismillah. Apabila tidur, dia membaca bismillah. Sehingga aku lari darinya, setiap ingin menggodanya, aku lari darinya. Aku tidak kebagian jatah dari orang tersebut. Mau makan bismillah, mau minum bismillah. Aku tidak kebagian jatah. Sehingga aku kurus, cengkering, dan peot. Karena orang yang makan yang tidak membaca atau menyebutkan nama Allah atau membaca bismillahirrahmanirrahim, qaranahu syaitan fi aqli, maka setan akan menemani orang tersebut di dalam makannya. Makanya berapa banyak makanan yang kita makan, kita lupa untuk membaca bismillahirrahmanirrahim, sehingga kita ditemani oleh syaitan di dalam makan kita, di dalam minum kita. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Akan tetapi siapapun dari kita yang ingin melakukan amal apapun,
terutama makan dan minum. Kalau kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka Allah akan memberikan keberkahan di dalam makanan, di dalam minuman, dan pula di dalam pekerjaan apapun kalau kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Karena itu anjuran yang dianjurkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, kullu amrin dhibal, kata Nabi. Setiap perkara yang baik apabila tidak dimulai dengan nama Allah atau Bismillahirrahmanirrahim, maka perkara tersebut aqta', yaitu jauh dari barokah. Kalau Anda, hidup Anda ingin berkah, pekerjaan Anda ingin berkah, tidur Anda ingin nikmat, makan Anda ingin berkah, minum Anda ingin berkah, maka sebutkan nama Allah paling minimal dengan menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim, maka semua amal yang kita amalkan akan membawa berkah untuk diri kita. Tuh, Bismillahirrahmanirrahim luar biasa ya. Ajarkan tuh kepada anak-anak kita ya. Ajarkan kepada anak-anak kita, ajarkan kepada keluarga kita. Jangan lupa untuk membaca Bismillahirrahmanirrahim di dalam segala hal, terutama tak kala kita makan dan minum, supaya terhindar dari penyakit dan juga terhindar dari racun-racun yang akan merusak tubuh kita. Itu Bismillahirrahmanirrahim. Lalu di sini ada cerita unik ya, yang bersangkut paut dengan ini, cerita unik yang dikatakan di dalam kitab Al-Yawaqit yang dikarang oleh Imam Sya'rani tentang Sayyidina Khalid bin Walid, sahabat baginda Nabi Muhammad yang dijuluki Saifullah, yaitu pedangnya Allah. Apa yang terjadi ikhwan? Pada suatu hari Sayyidina Khalid bin Walid hasara gauman minal kufar. Beliau pada suatu hari dikepung oleh beberapa rombongan orang-orang kafir. Setelah pengepungan tersebut terjadi, orang-orang kafir tersebut bertanya, engkau pengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan engkau beragama Islam, yaitu racun kelas 1, racun kelas kakap atau sianida ya. Racun yang begitu dahsyat. Bawakan kepada aku racun. Bawakan kepada aku racun, kata Sayyidina Khalid bin Walid. Fa'atau bihi fa'akhadahu. Lalu dibawakan oleh rombongan orang kafir tersebut racun yang dahsyat tersebut kepada Sayyidina Khalid bin Walid. Lalu apa yang dilakukan oleh Sayyidina Khalid bin Walid? Sayyidina Khalid mengambil racun tersebut dan beliau mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, lalu meminum racun tersebut. Lewat 1 jam, lewat 2 jam, lewat 1 hari, racun tersebut tidak bereaksi untuk membunuh atau merusak tubuh Sayyidina Khalid bin Walid, dan Sayyidina Khalid bin Walid dalam keadaan sehat, dalam keadaan bugar, dalam keadaan hidup setelah meminum racun tersebut. Setelah melihat seperti itu, lalu orang-orang kafir berkata faqalu hada dinul haq, ini agama yang benar, wa aslamu jami'a. Maka orang-orang kafir tersebut semuanya masuk ke dalam Islam karena pertunjukan karamah dan keberkahan daripada Bismillahirrahmanirrahim, sehingga racun tersebut tidak bereaksi terhadap tubuh Sayyidina Khalid bin Walid dan membawa keberkahan dan pula keselamatan. Luar biasa. Ini berkah daripada membaca Bismillahirrahmanirrahim. Lalu pula di sini ada manfaat yang begitu luar biasa bagi kita semua nih para netizen ya. Bagi kita yang takut terhadap racun atau makanan-makanan beracun, atau kita takut makanan tersebut diracuni oleh orang lain yang mempunyai tujuan jahat kepada kita, maka di sini ada fawaid
yang disampaikan oleh Al-Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi sahibul ghurfah. Beliau muhaddis luar biasa. Apa dikatakan oleh beliau? Man khafa dararan minas sum aw ghairihi fi ta'amin falyaqra li'ila fi Quraisy sampai akhir ayat 7 kali. Barang siapa, kata Al-Habib Idrus Al-Habsyi, man khafa dararan ala sum, barang siapa yang takut dengan racun atau makanan, takut diracuni orang lain, atau takut terhadap makanan tersebut ada sesuatu yang akan membahayakan diri kita, maka Al-Habib Idrus berkata, bacalah sebelum engkau makan surat li'ila fi Quraisy sampai akhir ayat, baca 7 kali sebelum engkau makan, sebelum engkau minum. Lalu apa yang terjadi? Fa innahu la yadurruhu, maka sesungguhnya kalau engkau membaca surat li'ila fi Quraisy sampai akhir ayat 7 kali sebelum engkau makan dan minum, maka apabila ada bahaya dari makanan dan minuman tersebut, atau ada racun dari makanan dan minuman tersebut, tidak akan membahayakan nyawa Anda dan pula tidak akan merusak tubuh Anda. Luar biasa. Nah, ini amalan-amalan yang begitu luar biasa ya. Amalan-amalan yang begitu manfaat dan manfaat untuk kita, apalagi di zaman sekarang. Makanan serba kita takut, minuman serba kita takut. Dan kita tidak tahu begitu banyak mungkin orang-orang yang ingin berbuat jahat kepada kita, dan yang paling simpel, menyelipkan racun atau menyampurkan racun di dalam makanan dan minuman kita. Maka ini solusi. Solusinya bagi Anda yang takut dari makanan tersebut ada racunnya, atau takut diracuni orang, atau Anda merasakan tidak enak, takut makanan ini berbahaya, maka sebelum Anda makan, bacalah li'ila fi Quraisy sampai akhir ayat, baca 7 kali sebelum kau makan. Dan juga apabila makanan tersebut yang kau makan ingin membawa berkah, minuman yang kau minum ingin membawa berkah, pekerjaan yang kau lakukan entah pekerjaan apapun, maka mulailah sebelum Anda melakukan dengan menyebut nama Allah, paling minimal Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah pekerjaan yang kau lakukan akan membawa berkah. Makanan dan minuman yang kau makan dan minum akan membawa berkah untuk jiwa dan pula jasad Anda, dan akan terjauhkan dari segala penyakit dan juga terjauhkan dari segala hal-hal atau racun-racun yang ingin merusak tubuh kita. Nah, ini luar biasa ya. Fawaid di pagi hari ya. Fawaid di waktu subuh nih untuk para netizen nih. Ya. Nah, ini manfaat. Jangan lupa catat dan amalkan. Ya, catat dan amalkan. Fawaid yang begitu luar biasa. Masya Allah. Luar biasa. Dan juga jangan lupa, kalau kita makan, Nabi sudah memberikan kepada kita tata cara yang begitu indah supaya terhindar dari penyakit. Makanya kata Nabi apa? Jadikan sepertiga dari lambungmu untuk makan, sepertiga untuk minum, dan sepertiga untuk napas. Karena segala sesuatu yang cukup itu akan membawa berkah, dan segala sesuatu yang berlebihan itu akan membawa nikmah dan musibah. Jadi sepertiga untuk asupan makan, sepertiga untuk asupan minum, sepertiga dari lambung kita untuk bernapas. Nah, ini semuanya sudah dijelaskan, sudah ditata oleh baginda Nabi Yuna Muhammad, dan pula kedokteran meyakini bahwa inilah cara yang sehat di dalam hidup. Karena kita yakinkan salah satu biang penyakit intinya di dalam perut kita, lambung kita. Kalau kita tidak bisa menatanya, maka penyakit akan timbul. Tapi kalau kita bisa menatanya, insya Allah kita terjauhkan dari segala mara bahaya dan penyakit.
Dan jangan lupa tatkala Anda makan, makanlah dengan tangan kananmu. Awas, jangan mengikuti tren yang baru, gaya yang baru, atau kemodernan yang baru, sehingga Anda meninggalkan sunnah-sunnah yang disunahkan oleh baginda Nabi Muhammad. Makan dengan tangan kananmu. Kenapa? Karena semua para nabi dan rasul dan pula baginda Nabi Muhammad yuhibbuna tayamun. Mereka para nabi dan rasul dan pula Nabi Muhammad lebih mencintai nganan daripada kiri. Kenapa? Karena fungsi tangan kiri biasanya untuk hal-hal yang untuk hal-hal yang kotor, untuk membersihkannya tangan kiri. Tapi tangan kanan ini penuh dengan barokah sehingga para nabi dan rasul mencintai nganan. Apapun dengan kanan ya, makan dengan tangan kanan, minum dengan tangan kanan ya. Dan juga salah satu ada di dalam makan ya, salah satu adab di dalam makan, jangan sampai ada tersisa satu butir nasi pun. Habiskan nasi tersebut, habiskan lauk tersebut. Kalau emang Anda sudah merasa kenyang tidak habis, bagikan kepada orang lain, keluargamu, atau simpan, atau Anda bagikan kalau emang takut itu rusak nasinya, maka bagikan kepada kucing atau siapa. Jangan sampai ada kemubadziran. Kenapa? Karena Allah tidak mencintai ahlut tabdzir. Orang-orang yang mubadzir tidak Allah cintai. Dan orang-orang yang mubadzir itu sepupu, ponakan, cicit, mantunya syaitan. Innal mubadzirina min ikhwani syayatin. Orang-orang yang ahlu tabdzir berlebihan itu saudaranya syaitan. Itu Allah nisbahkan sebagai saudaranya syaitan. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kenapa? Kalau kita makan dianjurkan jangan sampai ada tersisa. Ditakutkan mubadzir. Dan tabdzir itu kebiasaan syaitan dan iblis. Lalu yang kedua, sebagai tanda syukur kita terhadap nikmat Allah, kita tidak menelantarkan atau kita tidak menyia-nyiakan nikmat tersebut. Kenapa? Karena bagi orang yang makan lalu menghabiskan makanannya, lalu tempat makannya diusap ya, sampai tidak ada tersisa tuh. Diusap seperti ini, tempat makannya dihabiskan. Ada sedikit maraknya atau ada sedikit nasinya, maka dia bersihkan. Tapi bukan dengan cara dijilat, tapi dibersihkan dengan jari Anda. Dan Anda kecup sehingga makanan dan lauk pauk tidak ada yang tersisa di piring atau nampan yang Anda jadikan untuk makan. Kenapa? Karena orang yang menghabiskan makanannya lalu disisir sisaan dari makanan tersebut, maka tempat piring atau nampan tersebut akan meminta ampunan, beristighfar kepada Allah untuk mereka orang-orang yang makan dengan bersih, tidak menyisihkan sedikit pun. Makanya di sini kalau Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad bersabda, man akala fi qas'atin, barang siapa yang makan di tempat, di piring atau nampan atau apapun yang Anda jadikan tempat makan, summa lahisaha, summa kemudian lahisaha, yang artinya lahisaha itu dijilat, bukan arti kata dijilat ya oleh lidah kita langsung, awas, itu masih sistem kucing itu ya, tapi dihabiskan, diusap dengan jari kita sisaan makanan yang ada di piring, di nampan tersebut, lalu kita emut dan kita habiskan. Apa yang akan terjadi? Istaghfarat lahul qas'atu, maka piring dan nampan yang Anda jadikan untuk makan dan minum akan meminta ampunan, beristighfar kepada Allah untuk Anda yang makan dengan cara bersih, lalu dibersihkan sisa-sisanya, tidak ada yang tersisa. Piring dan nampan tersebut akan beristighfar untuk kita, meminta ampunan dosa untuk kita. Luar biasa. Sungguh anugerah dan nikmat kita menjadi umat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga contoh yang paling ideal, contoh yang paling indah yaitu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka patut Allah katakan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Di dalam diri Nabi, ucapan Nabi, perilaku Nabi, itu semuanya contoh yang terbaik untuk kita selaku umatnya. Luar biasa. Nah ini fawaid-fawaid, faedah-faedah
Di dalam adab dan akhlak tak kala kita makan, tadi sudah kita sampaikan, apabila kita ingin terhindar dari racun dari makanan tersebut, dari hal-hal yang bisa merusak ya atau membawa penyakit, maka bacalah surat Li'ila fi Quraisy 7 kali sebelum Anda makan dan minum. Insya Allah akan terhindar dari racun hal-hal yang tidak kita inginkan. Dan bacalah bismillah di dalam segala hal. Anda ingin melakukan apapun, terutama makan dan minum, jangan lupa paling minimal bismillahirrahmanirrahim. Maka semua amal apa yang akan kita lakukan, makan dan minum, akan membawa berkah, tidak akan membawa penyakit, akan membawa manfaat, tidak akan membawa musibah kepada kita kalau kita mulai dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini fawaid yang terakhir. Nih, fawaid yang terakhir ya. Ada faedah yang terakhir. Di sini dikatakan Al-Imam Bishr Al-Hafi, beliau berkata, Al-ju'u yusaffil fuad. Daya lapar, yang artinya tidak berlebihan di dalam makan, ya, itu bisa membersihkan fuad, hati dan kolbu kita. Nah, daya lapar tidak berlebihan di dalam makan itu bisa membersihkan fuad dan hati kita. Nggak cukup sampai di situ. Wa yurisul ilma daqiq, dan tidak berlebihan di dalam makan itu bisa mewariskan ilmu yang luar biasa. Karena pada biasanya kalau perut sudah kenyang, mata pun ikut melempem alias ngantuk. Itu kan pada biasanya. Dan pada umumnya kalau perut sudah full, maka jasad ini semakin lemas dan semakin loyo. Kalau perut sudah penuh, kalau perut sudah full tank, maka bawaannya selalu ingin bobo. Itu pada dasarnya. Itu pada dasarnya. Maka dari itu, ini fawaid-fawaid yang bermanfaat, jangan dianggap sepele. Jangan dianggap sepele. Apalagi tentang Bismillahirrahmanirrahim, kalau kita baca dengan yakin, insya Allah apapun akan terkabul, apapun akan kita dapat. Seperti seorang murid ya, tak kala hadir di majelis gurunya seorang murid tersebut, lalu sang guru menyampaikan, barang siapa yang membaca Bismillahirrahmanirrahim dengan keyakinan penuh di dalam hatinya dan kolbunya, apabila dia berkata kepada air, dia membaca tersebut untuk berjalan di atas air, maka dia akan bisa berjalan di atas air. Sang murid tersebut mengambil apa yang disampaikan oleh gurunya dan dia meyakini itu. Tak kala dia ingin pulang ke kampungnya yang wajib melewati sungai, dia tidak perlu lagi sampan, tidak perlu lagi perahu. Dia amalkan apa yang dikatakan oleh gurunya. Dia baca Bismillahirrahmanirrahim, dia berjalan di atas air sampai ke rumahnya. Jikalau besok dia ingin belajar ke tempat gurunya, baca Bismillahirrahmanirrahim, jalan di atas air, tidak perlu sampan lagi. Lalu sang guru pada suatu hari melihat, luar biasa, apa yang terjadi dengan muridku? Bisa berjalan di atas air. Lalu dipanggil sang murid tersebut. Luar biasa kau bisa berjalan di atas air. Apa kata murid tersebut? Karena engkau lah yang telah mengajarkan aku. Barang siapa yang membaca Bismillahirrahmanirrahim dengan yakin, maka apapun yang dia inginkan akan terwujud. Lalu aku amalkan itu dan aku yakinkan, sehingga sekarang aku bolak-balik untuk belajar ke tempat engkau wahai guru, tidak memerlukan lagi sampan atau perahu, cukup aku berjalan di atas air. Luar biasa. Nah, harus tinggi imannya dulu, iya. Yang namanya motivasi itu perlu kita dengar. Jangan langsung diambil kepada intinya, harus tinggi imannya siapa kita. Bukan seperti itu cara bisa mengamalkan itu ya. Insya Allah. Tabarakallah.
Alhamdulillah, alhamdulillah. Masya Allah, Masya Allah ya. Untuk semuanya semoga berkah ya. Berkah, berkah insya Allah dunia akhirat. Nah, itu faedah-faedah di pagi hari ya, tentang adab makan dan minum, bagaimana kita bisa terjaga. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Selamat pagi untuk semuanya. Waalaikumsalam yang mengucapkan salam ya. Pagi hari ini bukan obrolan santai atau curhat, tapi kajian sedikit. Nah, itu yang tadi saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa membawa manfaat untuk kita. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah.